Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur harus kita selalu panjatkan kepada Allah sebagai bagian dari memuji Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan bekal kita ketika kita bertemu Allah dan kita menambah dengan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jemaah sekalian, kalau di dalam hadis kita punya teman dekat dengan penjual minyak wangi, kita jadi wangi. Tapi kalau ke tukang besi, kita jadi kena asapnya. Nah, saya sahabatnya tukang kacamata, jadi harus pakai kacamata. Saya belum dapat gimana? Karena di rumah ada dulu suka beli Quran kecil, begitu didekati berbayar jauh tak kelihatan, ternyata sudah tua. Sudah tua. Ya mas sekalian, hari kemarin kalau saya simak berbicara sama dengan bab yang harus saya bicarakan, tapi insyaallah saya tidak mengulang apa yang kemarin sudah disampaikan, yakni tentang tobat. Hukum tobat itu wajib pada setiap dosa yang kita lakukan. Jika maksiatnya itu antara seorang hamba dengan Allah, maka itu yang kemarin disebut tobatnya 3 itu. Ayyuqli'a 'anil maksiyah. Qala ayaqla'u itu cabut, Pak. Harus dicabut. Jadi berhentinya itu bukan berhenti ya sekedar berhenti, dicabut ya. Berarti dengan akar-akarnya dari maksiat tersebut. Kemudian ayyandama ala fi'liha. Boleh diceritakan tapi jangan dengan bangga. Oh, kalau saya dulu pernah begini itu bangga gitu ya. Tapi harus dengan menyesal. Paling aman jangan diceritakan gitu ya. Ngapain juga dosa diceritakan gitu. Tandanya nggak menyesal nanti kita gitu. Karena kita harus paham setan itu lebih cepat ya, bukan cerdas sebenarnya Pak, lebih cepat berpikirnya daripada kita gitu ya. Lebih cepat doang gitu. Jadi kalau ada peluang langsung dia serang di peluang itu agar kita berbalik. Kemudian yang ketiga adalah ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Ayya'zima ini adalah nama anak saya, akar katanya azam ya, al-azmu ya. Kalau di dalam ayat itu adalah fa idza azamta wa idza azamta ya fatawakkal 'ala Allah, itu tekad yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Makanya di hadis-hadisnya nanti salah satunya yang sudah membunuh 99 itu, saking inginnya dia bertobat gitu ya. Ada yang bilang, saya kalau dosanya kayak gini diampuni nggak? Kagak. Wah, ini ngalangin tobat saya, jadi dibunuh sekalian. Jadi 100 jumlah apa ya yang dibunuhnya gitu ya. Lalu ketemu dengan orang yang benar ya, ini salah satu kunci nanti yang akan kita ya fahamkan kepada diri kita
ya disuruh ya ke Allah akan mengampuni, lalu dia disuruh pergi dari tempat dia tinggal karena di situ penuh dengan maksiat, disuruh ke tempat yang ya mudah dia untuk bertobat. Nah, hadisnya panjang, qadarullahnya sebelum sampai tempat juga sudah meninggal, Pak. Jadi udah saking pengennya bertobat sampai bunuh orang gitu ya. Bertobat sampai bunuh orang, kemudian apa? Pergi. Akhirnya di hadis itu nanti ya malaikat azab dan malaikat rahmat ya, itu yang satu, wah ini hak saya untuk bawa, kata malaikat rahmat, yang satu hak saya. Lalu akhirnya dia ditengahi dengan cara diukur ya. Dan di dalam hadisnya itu kan bedanya cuma 1 jengkal, Pak, gitu ya. Tadi ya, jadi ingat Pak Zul tadi, masa Pak Yuli DJ kasih jatah jengkal. Jadi beda sejengkal masuk surga, Pak. Jadi jangan menyerah di tobat itu, karena kalau hadis-hadisnya itu berhubungan, karena saya kan tidak membahas hadisnya satu persatu. Harapannya bapak-bapak punya, kadang-kadang kita ini punya Riyadhus Shalihin di rumah tapi nggak pernah dibaca gitu ya. Biar dibaca gitu ya, yang lebih lupa naruhnya di mana gitu ya. Ya, jadi ini ya seluruh hadis-hadisnya itu berisi tentang ya, motivasi ya. Jadi bab tobat di sana jangan nyari gimana teknisnya bertobat, enggak. Isi hadisnya tentang apa? Memotivasi untuk bertobat. Jadi kalau kita punya teman banyak dosanya, itu dimotivasi, Pak, tugas kita kayak hadis-hadis itu. Yang penting gimana caranya dia bertobat. Nah, kemudian wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyin. Kalau ternyata dosa kita tidak sekedar irisan kepada Allah, tapi ada hubungan irisan dengan manusia, maka tobatnya nambah 1 ya. Dari 3 tadi ya, mencabut, berhenti total dari dosanya, menyesal untuk tidak melakukannya, kemudian punya tekad yang tidak bisa, siapapun tidak bisa menghentikan saya untuk bertobat. Makanya ayat zima Allah ya udah, pokoknya gimana caranya nggak balik lagi ke dosa itu ya, selamanya ya, bukan sementara gitu ya, selamanya. Maka ditambah dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah berkenaan dengan tanggungan yang kita lakukan kepada ya, sesama Bani Adam tersebut. Jadi ada tambah. Makanya kan walaupun istighfar 1.000.000 kali, sholat tobat 1.000.000 rakaat, kalau dosanya hutang ya nggak bisa lunas. Ya, kalau mau lunas harus bayar gitu ya, harus bayar. Dan dalam masalah hutang itu kan yang kemarin sudah kita singgung, itu kan masalahnya kalau susah bayar hutang, itu yang pertama yang harus dikoreksi adalah niatnya. Mungkin dari awal dia niat pinjam tapi nggak niat mengembalikan ya, makanya sampai susah gitu ya, ditagih, diingetin gitu, malah yang ngingetin nagih diblokir nomornya gitu ya. Karena apa? Ya dia nggak ada niat. Makanya kalau hutang nggak terbayar itu karena nggak ada niat. Yang kedua itu ya, karena ada hadis yang bunyinya itu ada kalimat innallaha ma'ad-da'in, Allah akan bersama dengan orang yang berhutang. Jadi orang yang berhutang itu juga bisa bersama Allah ya. Ketika hutangnya itu benar, bukan pada sesuatu yang Allah benci gitu. Ini bukan sesuatu yang Allah benci. Jadi artinya hutangnya memang benar-benar Allah akan menilai ternyata. Nanti hutang itu yang tidak terbayar di akhirat, kalau udah terbayar mah aman. Yang tidak terbayar di akhirat, walaupun sudah dijanjikan oleh manusia, nanti kamu pokoknya kalau urusan ini kamu mati lunas hutangnya gitu ya.
apapun perkaranya seperti itu gitu ya, tetap ada hisabnya berupa benar nggak hutangnya. Nah, yang menentukan benar atau tidak bukan kita tapi Allah. Kalau kata Allah nih, kamu hutangnya nggak benar, kalau hutang nggak benar bisa diselesaikan nggak Pak? Ya nggak diselesaikan. Kemudian ya, yang harus diperhatikan juga, walaupun hutangnya lunas ternyata caranya tidak benar akan ditanya gitu. Jawaban paling gampang karena nggak tahu. Kalau nggak tahu biasanya suka apa? Diampuni. Tapi setelah itu dari bab tobat ini dia belajar, kemudian dia tidak melakukan lagi. Kalau nggak tahu, saya nggak usah ngaji lah, daripada tahu nanti saya ya akan dihisap ya. Nggak tahu, tadinya nggak tahu, walaupun dia tidak belajar, mulai dengar itu dianggap tahu Pak. Kamu kan udah dengar si fulan ngomong begini ini, kenapa kamu nggak belajar? Akhirnya kamu mengulang dosa itu ya, itu tetap akan dihisap ya. Jadi dari niatnya dihisap, kemudian dari ya prosesnya dihisap, kemudian dari tujuannya ya, tujuannya juga dihisap. Karena nanti itu agak beda tuh, kalau dari awal dia niatnya memang ya, ngapain kamu pinjam ke situ ya, saya lagi saingan bisnis, saya mau pinjam, saya mau beli, nanti nggak usah bayar, itu beda lagi. Nanti ada urusan hutang itu yang dibayar dengan ya amal solihnya ada. Jadi hadisnya itu pertama, hutang diancam dengan kalau karena nggak bayar dibayar dengan amal solih. Yang kedua, kalau ya hutangnya itu tidak bayar maka dihukumi seperti pencuri, ada seperti itu. Kemudian kalau hutangnya ternyata tadi tidak benar ya, maka ada konsekuensinya. Ini menunjukkan bahwa intinya paling gampang ya jangan hutang gitu, gampang, paling gampang itu saja. Ukurannya apa? Setiap sesuatu yang dibutuhkan itu Allah jamin. Ketika Allah belum kasih berarti uji, jangan-jangan bukan kebutuhan gitu. Kan kalau kebutuhan Allah kasih, kalau nggak dikasih bukan kebutuhan. Biasanya apa? Gaya gitu ya. Kemudian ya keinginan yang sangat gitu ya. Jadi bukan kebutuhan, jadi cuman keinginan, gaya hidup ya, prestise, itu saja yang sering terjadi, makanya Allah tidak berikan. Nah, bagaimana posisi ya, kemarin ikhlas itu kan standar hati kita itu kotor atau bersih? Pak Yuli, standar hati kita kotor atau bersih? Nah, itu ikhlas itu adalah memurnikan. Jadi kita punya standar dulu nih, saya hatinya asalnya seperti ini gitu. Teknis paling mudah, ikhlas itu dahulukan Allah dari yang lain gitu. Ikhlasnya itu di situ, hanya dahulukan Allah daripada yang lain. Itu harus di situ posisinya. Karena apa? Kalau kita sudah punya standar ya, titik yang harus dibersihkan, maka tobat ini menjadi apa? Awal kerja, sebening apa harusnya hati kita ya mulai bersihin gitu. Nah, tadi tiga-tiganya itu untuk kalau kurang jernih berarti apa? Gosok lagi terus sampai ukuran jernihnya ada. Nah, asalnya sebelum dibersihkan, kenapa saya katakan Allah dulu gitu? Itu karena apa sih yang menghambat seseorang untuk tidak tahu kesalahannya, atau tidak mau tahu kesalahannya, atau tidak mau bertobat dengan kesalahannya? Hambatannya apa Pak? Ini kan penting. Jadi hambatan paling besar yang harus kita pahami, apa hambatannya? Kalau kita urut surat An-Nur ayat 35, itu adalah kondisinya yang harus kita
capek untuk membersihkan ya sumber cahaya, ya tempat sumber cahaya yang ada pada diri kita. Ya, cahayanya dari Allah pasti terang. Wadahnya kita itu yang harus ya bersih biar pantulan cahayanya lebih terang. Kemudian surat An-Nur ayat 36, di mana bengkelnya adalah di masjid rumah Allah ya, ya, yang bisa mengembalikan itu adalah Allah. Nah, hambatannya ayat 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ternyata ketika kita menganggap urusan-urusan ya bisnis, urusan-urusan dunia ini lebih besar daripada Allah, apa buktinya bahwa itu hambatan besarnya? Apa kira-kira Pak yang membuktikan ini jangan asal ngarang? Bener nggak penghambat total dia untuk tidak bisa bertobat, tidak bisa kembali? Kan tobat itu kan asalnya kembali ke jalan Allah, kok dia nggak bisa kembali? Itu kenapa saya sebut alasannya adalah sesuatu ya yang lebih besar di dunia ini bagi dia daripada Allah. Belajar dari kasus Fir'aun itu jelas ya. Jadi ketika Fir'aun sudah mau tenggelam, surat Yunus ayat ya 90 itu kan ketika sudah mau tenggelam, kira-kira ini ada dia mikirin wah kedudukannya itu, ternyata enggak Pak, langsung hilang semuanya, tinggal apa? Aman tuh ya aku beriman. Jadi beriman. Makanya pelan-pelan gitu ya, kita memang harus melatih bahwa bagaimana caranya Allah harus lebih didahulukan, Allah harus lebih ya besar, lebih segalanya bagi kita di samping urusan-urusan yang lain. Jadi arahnya sebenarnya ke situ. Sehingga yang akan saya ya dorong kepada kita semuanya, yang jelaskan tobat nanti berarti tergantung dosanya tobat itu. Jadi dua orang yang dosanya beda, tobatnya pasti beda gitu ya. Yang tiga tadi sama, berhenti dulu itu, tapi yang keempat beda ya. Makanya kalau Ustadz ditanya orang, Ustadz saya banyak dosanya, itu bagaimana agar Allah ampuni? Itu jawabannya ya jangan ya udah banyak istighfar mohon ampun, itu nggak cukup kan itu ya. Yang harus dikatakan nanti ngomongnya di belakang, karena saya akan nanya dulu dosanya apa gitu ya. Ya dosanya hutang ya, kalau hutang kemarin kita sudah sebut ya, jangan orang hutangnya banyak diajak pergi ke Palestina untuk berjihad, nggak ada ngaruhnya juga. Karena hadis riwayat Muslim itu yughfaru lisyahid, akan diampuni bagi orang yang mati syahid kullu dambin, seluruh dosa, illat-dain, kecuali hutang. Jadi dia di sini banyak hutang, jihad nomor satu apa berarti Pak? Bayar utang dulu sebelum kamu mau ikut berjihad itu, biar kita bentengi ya. Kalau banyak hutangnya nggak jihad gitu ya. Makanya biar terhalang jihad saat ini bisa 3 kali sehari ditawari hutang gitu ya. Coba tuh SMS tuh ya, hutang ini wah semua gitu ya. Karena hutang ini masuk kategori penghambat masuk surga yang dahsyat, karena sampai mati syahid aja nggak bisa mengcover ya hutang itu. Makanya sekarang ya mohon maaf bukan itu, kalau ada datang nawarin hutang ya, kalau yang cerdas gitu kan, ini ada yang menghalangi saya punya kesempatan masuk surga. Berarti yang siapa sih yang suka menghalang-halangi orang masuk surga? Jadi siapa yang biasa menghalang-halangi masuk surga?
ya kan ini setan tuh kan ngomong, berarti agak mirip kan. Ya, kalau dia gara-gara itu dia jadi susah masuk surga, berarti apa? Kayak setan juga berarti kan, ya kan, hanya setan yang menginginkan kita tidak masuk surga kalau Allah pengen, ya. Nah, yang akan saya tekankan sekarang, kan orang suka salah tempat. Kan ada kalimat, saya takut Allah tidak mengampuni dosa saya. Itu satu kalimat. Kalimat berikutnya adalah, saya yakin Allah mengampuni dosa saya. Jadi saya takut Allah tidak mengampuni dosa saya yakin Allah mengampuni dosa saya. Ini dua kalimat jangan dipertentangkan, tapi yang benar diapakan? Kapan kita akan mengatakan bahwa saya yakin Allah mengampuni dosa saya? Kapan Pak Toto kira-kira? Saya yakin Allah mengampuni dosa saya. Nah, saat bertobat. Bapak di rumah AC-nya rusak, panggil tukang AC, yakin nggak AC-nya akan benar? Yakin kan? Ini sama Allah dia bertobat, nggak yakin juga dosanya akan diampuni. Ya, Allah sama tukang AC masa lebih hebat tukang AC? Ya, itu yang harus. Jadi kadang orang suka kebalik, saya mohon ampun pada, tapi saya takut dosa saya tidak diampuni. Salah tempat, bukan itu. Jadi kalau saat mohon ampun kepada Allah harus yakin. Kalau ditanya yakin seperti apa? Karena kalau lagi mohon ampun kita nggak yakin Allah mengampuni, kita anggap Allah seperti tetangga kita yang judes. Kalau tetangga judes nggak suka sama kita, kalau kita minta maaf dimaafkan nggak? Nah, jadi ketika menghadap Allah, ya Allah dosa saya walaupun sebesar apa, kita nggak yakin Allah nggak mengampuni, itu menghadap Allah atau menghadap tetangganya yang judes gitu ya. Jadi ini PR, bahwa jangan salah tempat. Benar, kita harus takut ya, Allah tidak mengampuni dosa saya, tapi tempatnya bukan saat kita bertobat. Karena nanti ada hadis yang orang berdosa bertobat pada Allah dosa deui, bertobat pada Allah dosa deui, bertobat pada Allah dosa deui, bertobat lagi, diulang lagi, bertobat lagi, diulang, bertobat sampai-sampai ya di hadis itu katakan, bagaimana ya Allah keputusannya? Ampuni dia gitu. Kenapa diampuni dia? Dia ini sadar betul nggak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah gitu ya. Jadi modal keyakinan ya, kita nggak mau yang kayak tadi gitu ya. Yang kita maunya sekali dosanya yakin diampuni selesai gitu ya. Tapi itu dari ya yang paling error saja, gara-gara dia balik lagi kepada Allah, tetap diampuni. Makanya yang dibunuh itu kan salah karena bilang apa? Ya, nggak diampuni kan. Dia marah juga, padahal dia belum ngerti tobat. Marah, daripada saya nggak jadi tobat, sama-samalah kita celaka. Hati-hati juga kalau jawab orang mau tobat tuh ya, jangan sembarangan ntar kayak kasus itu ya. Nah, kapan kita mengatakan takut ya Allah tidak mengampuni dosa saya? Kapan kira-kira Rifki? Kapan kira-kira kita punya keyakinan ataupun kekhawatiran saya takut Allah tidak mengampuni dosa saya? Kapan? Pada saat kita mau berbuat dosa atau maksiat, biar kagak jadi. Jadi itu pas tempatnya, jangan kebalik. Pas maksiat saya yakin Allah mengampuni, waduh kacau. Itu salah. Jadi salah tempat saja kacau ceritanya gitu ya. Dia nanti maksiatnya tamat gitu ya, sampai tamat maksiatnya tapi nggak tobat gitu ya, karena dia yakin saat maksiat malah yakin Allah pasti mengampuni. Emang Allah nyuruh dia maksiat kan? Enggak.
Jadi jangan salah statement gitu ya. Boleh ada juga ya, dia udah tobat bolak-balik nanya, Pak Ustadz, saya udah tiap malam ya minta ampun pada Allah, pagi ini kira-kira Allah ngampuni nggak? Saya katakan, yang kira-kira aja Bu, jangan kira-kira Allah ngampuni. Masa udah datang tiap hari kepada Allah, ibu nganggap Allah nggak mampu membersihkan dosa ibu, celakalah. Jadi khawatir itu letaknya bukan di saat kita meminta kepada Allah. Kalau minta berarti kan sama kan? Kalau sedang minta saja jangan ada keraguan, Allah pasti memberi. Minta, Allah pasti memberi gitu. Walaupun babnya nanti bagaimana Allah memberi harus belajar juga biar nggak salah sangka gitu ya. Tapi ketika meminta harus yakin Allah memberi. Jangan saya mau minta kira-kira Allah ngasih nggak? Ya nggak ngasih kalau kayak gitu mah. Ngapain, orang dia sudah ragu dengan Allah ya. Jadi di tobat itu lihat posisinya, sudah motivasinya tinggi, semuanya tinggi. Kalau sudah namanya sedang tobat, yakin Allah mengampuni. Kapan khawatir Allah tidak mengampuni dosa? Ketika ada terbesit pengen maksiat, nggak usah takut nanti nggak Allah tidak mengampuni, karena capek ya. Bagi orang yang sudah mulai menggunakan ya cermin hatinya, dia capek berdosa itu, karena nanti amalan-amalannya menjadi berat gitu ya, menjadi berat. Dan proses tobat itu Pak, ketika kita misalnya ada dosa walaupun kecil susah ya, maksiat kecil susah, itu ada tambah satu lagi. Kalau mau Bapak tambahkan, ada istighfar, ada mohon ampun kan. Setelah tahu cara tobatnya, lalu berusaha dengan tobatnya itu ya. 3 yang atas dari ulama itu nggak bisa diganggu. 4, nah tapi ini kan teknisnya, oh sudah tahu caranya, sudah dilaksanakan dengan benar-benar gitu ya. Kemudian yang ketiga ini tetap Pak, modal keyakinan tuh nomor 1, harus yakin Allah pasti mengampuni. Nah yang keempat itu adalah istighfar dan mohon ampun. Jadi istighfar dan mohon ampun itu Pak akan mengiringi kepada seluruh tobat. Jadi bukan istighfar dan mohon ampun itulah bertobat, tapi istighfar dan mohon ampun akan mengiringi di semua tobat, di semua kesalahan. Jadi itu plus istighfar dan mohon ampun. Punya hutang belum bayar, ya Allah tolong saya bayar, saya tidak akan jatuh lagi, tambah istighfar, tambah mohon ampun, itu semuanya sambil berusaha untuk bayar gitu. Karena ada jaminan ya, Allah akan menolong seseorang jika dia berhutang lalu dia sungguh-sungguh ingin bayar hutang itu, Allah akan bantu dia untuk membayarnya di dunia. Hadisnya sampai bunyi di dunia, fit dunia. Jadi kalau kita punya hutang dan hutang itu bukan maksiat kepada Allah, tekad kita harus diperkuat untuk saya pasti bisa ya, ya Allah tolong saya untuk bisa membayar hutang ini, maka Allah akan tolong dia bisa lunas ketika dia belum mati. Jadi itu di poin itu. Nah kemarin ketika punya hutang banyak, tenang-tenang saja karena hartanya juga banyak, itu salah Pak. Kenapa? Karena ada satu syarat lagi. Memang Bapak hartanya banyak, kemudian hutangnya banyak, memang nggak ada masalah, asal punya satu lagi modalnya. Apa modalnya satu lagi? Apa modalnya satu lagi? Kan yang pernah nanti ya disebutkan kan ada Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang punya hutang. Hutangnya dia nggak salah Pak, karena ada orang nitip uang. Sering karena saking jujurnya Zubair bin Awam, kalau punya uang banyak dititip ke Zubair ya, kayak bank saja Zubair itu, Bang Zubair berarti ya, bang. Nah karena Zubair bin Awam paham kalau dia megang harta orang hanya untuk dititipkan, nggak bisa dipakai Pak. Masa dia harus izin terus? Zaman dulu belum ada telepon, belum ada WA, jadi nggak bisa WA Pak. Masa mau izin harus nyari dulu Pak. Makanya setiap dititipkan
ya walaupun kamu titip, daripada ini cuman ngerjain saya harus jagain tapi nggak bisa diapa-apakan, maka ya saya anggap berhutang aja lah, nanti uang itu bisa saya gunakan. Jadi sehebat itu. Jadi hutangnya itu bukan karena dia yang ngajukan pinjaman, dia yang nyodorkan, itu bukan. Karena apa? Orang yang punya uang nitip, ya nggak mungkin dia kena dosa hutang, walaupun akhirnya dianggap hutang. Karena apa? Dia mau ya bisa nggak usah dijagain terus lah. Kalau itu kan sama seperti sudah hak dia, ya. Hutang itu kan harta yang ada, menjadi dia berhak untuk mentasarufkan. Mentasaruf itu dipakai lah gitu ya. Ya, itu yang perlu dipahami. Nah akhirnya kan beliau wafat di perang ya Jamal kalau nggak perang dan itu udah ada firasat kayaknya saya hari ini meninggal. Ya, syarat yang berikutnya itu punya anak seperti Abdullah bin Zubair. Nah gitu. Jadi di samping punya harta banyak, harus punya anak yang solih, yang ya, amanah untuk bisa melaksanakan hal tersebut. Ya tinggal dikoreksi aja, kira-kira anak bapak ada yang kayak gitu, ya kalau kayak gitu hutangnya banyak, hartanya banyak, aman gitu ya. Tapi kalau anaknya ternyata tidak diajarin begitu, jangan-jangan kita meninggal buat rebutan, masa bodoh lah gitu, kita nggak mau tahu ya. Jadi proses itu harus benar-benar difahami secara utuh, menyeluruh ya. Jadi tobat hutang ini tobat yang babnya paling panjang, dan itu bab yang harus benar-benar, kalau prinsip saya mendingan nggak usah hutang lah daripada repot, karena hutang itu masuk jajaran penghambat masuk surga. Makanya ada hadis berbunyi man faraqar ruhu al jasada wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah. Siapa yang saat ruhnya terpisah dari jasad, dia bisa terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. Yang pertama al-kibru, dari ya kesombongan. Sombong itu apa saja, yang paling nggak masuk akal, sombong dengan ibadah, sombong dengan ilmu, itu nggak masuk akal. Orang kenapa sombong dengan ibadah, dengan ilmu itu sombong yang tidak masuk akal menurut pandangan para ulama? Karena kesombongan yang nggak bisa ditunjukkan, Pak. Gimana cara menunjukkan dia ibadahnya hebat? Ya. Gimana menunjukkan caranya ilmunya dia hebat? Nggak bisa. Dia makanya kesombongan atas ilmu, kesombongan atas ibadah, kesombongan atas kebaikan itu masih di bawah kesombongan dari harta. Jadi masih mending. Kenapa? Kalau kesombongan harta masih lumayan, bisa ditunjukin sama dia, nih harta saya gitu ya. Kesombongan dari kedudukan masih bisa dia tunjukin. Nah kalau tadi kesombongan tadi, apanya yang mau ditunjukin, nah, keningnya mau digosok-gosok sampai itu nggak bisa ya. Belum tentu juga, itu bukan ukuran untuk masalah ibadah ya. Kembali bahwa nah baru yang ketiga, yang kedua al-ghulul, khianat. Dan khianat yang paling berat adalah khianat seorang pemimpin, karena nanti kena hadis riwayat Bukhari atau Muslim gitu yang menyebutkan tentang orang jadi pemimpin, dia berkhianat satu saja kepada rakyatnya, masuk neraka jahanam. Coba, jadi ada enaknya jadi pemimpin, tapi nggak enaknya lebih banyak, masuk neraka jahanam. Cukup satu saja. Bagaimana kalau khianatnya banyak ya? Ya lebih lagi. Baru yang ketiga itu adalah ad-dain, hutang. Jadi hutang masuk. Jika orang bisa bebas dari 3 hal, maka jalan masuk surganya cepat gitu ya. Kalau punya 3 hal ini, wah, bisa terhambat, bisa nggak jadi masuk surganya. Dimasukkan dalam hadis itu adalah hutang. Nah, tadi kita sudah membahas tentang ya, kan tahu cara tobatnya dilaksanakan ya, tobatnya itu kemudian ditambah dengan yakin
yakin dulu, baru kemudian apa? Yakin Allah mengampuni. Yang ketiga, yang keempat istighfar. Dan ya istighfar, mau pokoknya proses tobat lah, mau sholat malam itu dilakukan. Nah, tadi kalau ada dosa itu kok kayaknya saya nggak sanggup melawannya, karena detak hati kita lebih dorong yang kayak orang bahasa sekarang apa ya, sudah ada efek ke dalam hati kita. Kalau nggak melakukan kayaknya ada yang kurang, kalau nggak melakukan dosa itu, maka ini nggak bisa. Ini harus ditambah satu lagi adalah ya zikir. Jadi zikir pagi petang, zikir habis sholat. Yang zikir-zikir itu Pak, ini sebenarnya ini akan apa? Mempercepat yang ya tadinya kok yang ini sudah, tapi kenapa kok belum bisa apa? Bahasa kerennya sekarang kok belum bisa move on dari apa? Dari maksiat itu. Masih gampang terplesetnya. Itu benteng yang kelima inilah, cara tobat yang tambahan yang kelima ini, kita kurang kuat dalam zikir. Jadi ternyata zikir itu saya pernah mengalami itu, dan zikir itu zikir yang bisa menjadikan bahasa saya akan bisa genap 100%. Kita bisa apa? Free untuk tidak akan masuk lagi ke dalam ya dosa itu. Jadi selalu ada yang nanya kenapa saya tiap hari ya zikir pagi petang harus berusaha itu sebenarnya ya tadi Pak, benar-benar membersihkan ya, bersih total. Jadi kalau dengan 5 itu insya Allah dia menjadi bersih total. Kalau tadi belum dengan yang 5 masih ada Pak ya, gampang gitu ya, gampang kesana gampang kesini ya. Makanya zikir itu kan selama ini kita tidak pernah memahami hanya seperti seolah-olah itu ritual, padahal zikir itu benar-benar dia menjadi penjaga dari hal-hal yang mungkin kita saat ini berat dalam melaksanakan tobat tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka proses ini harus nanti didukung dengan bab berikutnya adalah bab sabar. Itu harus didukung Pak. Makanya sabar itu ada sabar dari maksiat, itu ada. Jadi sabar untuk bertobat itu perlu sabar. Makanya sabar itu nanti ya, itu menempatkan kita pandai menempatkan diri kita pada status titik kita mau start itu adalah sabar itu. Kita harus paham. Jadi saya dosa ini, saya kedudukannya di mana? Itu ada di sabar Pak. Sering tobat itu tidak efektif karena dia tidak punya kesabaran. Jadi tobat hari itu, mohon ampun dari hari itu, semua hari itu, pengen efeknya hilang hari itu juga, yang malah stres nggak jadi tobat gitu ya. Kayaknya Allah belum menerima tobat saya, ya malah jadi balik lagi, tidak yakin kepada Allah bisa mengampuni. Kan ketika kita ya tidak jelas itu, setiap kita memiliki posisi tidak jelas, setan siap Pak, setan itu selalu siap ya. Jadi kalau mau ada istilah dulu suami siaga, ada yang lebih siaga lagi dari suami, yakni setan itu lebih siaga gitu ya. Jadi ini yang harus dimiliki oleh kita. Kenapa? Ya biasanya di pintu sabar. Nah sabar itu nanti berbicara tentang poin yang harus benar-benar kita ngerti tahapnya, kemudian sampai ngerti saya sampainya mana gitu. Makanya sabar itu nanti akan didorong dengan kejujuran itu. Kenapa kejujuran? Kejujuran kan kita harus jujur dulu, saya ini ada di mana ya, posisi. Gambarannya sebenarnya sederhana gambarannya. Kalau kita nanti sekarang kitab Al-Hikam itu ada yang digital ya, tapi kalau baca nggak paham jangan direka-reka, bisa pusing gitu ya.
kitab Al-Hikam itu digital, dia sudah bisa untuk memahami siapa yang punya berpikir kuat dan sebagainya. Karena dalam kitab Al-Hikam itu bahasanya, kalau Allah berikan kesempatan kepada bapak berniaga, lalu dengan berniaga itu benar niaganya, jujur ya, tidak melanggar syariat niaganya, dengan niaga itu bapak bisa lancar ibadahnya gitu ya, lancar infaknya, lancar pokoknya ya, mendekatkan kepada Allah itu lancar. Itu jangan sampai itu tidak pahami, itulah yang Allah berikan kepada bapak. Nah, di kitab Al-Hikam itu dia datang kepada gurunya, melihat gurunya tiap hari ibadah ini dan sebagainya, dia berniat untuk, kalau gitu caranya saya mendingan tinggalkan niaga, saya mau fokus kepada tadi biar saya seperti guru saya. Nah, maka gurunya itu menyatakan itu mengikuti hawa nafsu. Karena apa? Allah ya tentukan di antara kita itu ada yang mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga diberi kesempatan untuk memiliki bidang yang harus ditekuni seperti tadi berniaga. Karena apa? Karena kalau kita tinggalkan niaga itu, maka niaga itu bisa jadi diambil orang yang nggak benar. Akhirnya apa? Dianya sudah di dunianya kacau, pengen deket kepada Allah, ilmunya kurang, babak belur, dua-duanya bisa nggak dapat. Jadi kita mendekatkan diri kepada Allah, apapun itu titik nolnya kita Pak, jangan titik nolnya orang lain. Seringnya salah itu kan titik nol itu. Makanya Aisyah pernah didatangi seorang sahabiah, sahabat wanita, yang sahabiah ini terkenal dengan sholatnya yang luar biasa. Setelah pergi, kemudian Rasulullah datangi Aisyah, kemudian kamu punya niat untuk sholatnya seperti dia, gitu ya. Bahasanya gitu. Kalau di kita bahasakan, di hadis itu nggak dibahasakan. Kata Rasulullah, masing-masing punya ya tadi pintu mendekatkan diri kepada Allah masing-masing. Tidak boleh meniru. Nanti kalau kamu kejar cara kamu mengikuti dia, yang lain akan ditinggalkan gitu. Yang lain akan ditinggalkan. Saya termasuk yang ya kan ada itu kan sering sekali misalnya diperdebatkan gitu. Ya ustadz tuh harusnya mandiri, punya bisnis, biar tidak mengandalkan bahasanya itu tidak mengandalkan amplop atau apa. Kalau begitu ustadz tuh suruh bisnis, udah bisnisnya gagal, akhirnya nggak jadi ustadz. Lihat aja. Kecuali memang dari awal ustadz itu punya kemampuan bisnis, ya itu nggak ada masalah. Sebenarnya masalahnya bukan di amplopnya Pak, masalahnya dia mengartikan ayat hadis berkenaan tidak mengambil upah itu karena zaman itu siapa yang menanggung hidupnya? Negara. Udah pokoknya dia suruh ngajar itu pokoknya keluarganya, dianya, anaknya, ya nggak perlu Pak. Jadi orang suka tidak paham bahwa ya tidak kan, yang penting kan tidak mengandalkan yang penting niat dari rumah, dari apa itu niatnya untuk ya mengabdi kepada Allah dengan ilmu. Jangan niatnya sana biar dapat itu, ya tetap salah. Itu niatnya harus dibersihkan dari ikhlasnya, dari tobatnya, dari sabarnya diikhlaskan. Tapi jangan terpancing ketika ada orang begitu, bener juga ya kalau gitu ustadz harus punya bisnis. Akhirnya bisnis, udah bisnisnya ngutang, nipu, aduh stres sendiri. Akhirnya ustadz bukan, bisnis juga bukan. Akhirnya yang bukan-bukan itu kalau dalam kitab Al-Hikam mengikuti hawa nafsu. Titik nolnya lihat dulu dong, diberi kemampuan atau tidak bisnisnya di ini. Ya udah, kalau memang Allah berikan kemampuan segitu, udah jalani segitu.
Jalannya segitu, sungguh-sungguh. Makanya sebenarnya ya masing-masing kita itu kan harus belajar dua sisi, Pak. Ada yang bisa dikembangkan banyaknya, ada yang bisa dikembangkan kualitasnya. Sholat fardu bisa dikembangkan banyaknya nggak? Stres sholat fardu ditambah banyaknya, jadi nggak bener. Wah, saya masih sehat kuat nih, subuh 2 rakaat kurang gitu ya. Ya orang stres namanya kan gitu. Tapi di dalam subuh itu yang bisa ditambah apanya? Kualitasnya gitu ya. Jadi misalnya saya ya di tempat kerja mau sholat duha 12 rakaat, ya kasihan yang tempat kerjanya sholat duhanya 12 rakaat, ya janganlah gitu ya. Azan dulu ya. Ya, kembali kepada poin bahwa sampai-sampai di kitab Al-Hikam itu disebutkan ya poin tadi, mencari ya untuk dekat kepada Allah, ya carilah dari bagaimana Allah beri kita. Ada orang yang Allah permudah rizkinya, tidak harus bekerja keras dan sebagainya, maka waktu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan lain-lain itu lebih banyak. Tapi ada orang yang dalam rezekinya dia harus tadi bekerja keras dan sebagainya, sehingga kapan dia mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang ya tadi yang Allah beri kesempatan. Allah hanya minta kan fardu saja dulu. Ya fardunya jangan digeser gitu, kalau fardu nggak bisa ditawar gitu ya. Makanya beda-beda, sehingga tidak mungkin satu masjid itu akan dicetak sama. Nah sering sekali kan kita amal tuh pengennya disamakan saja ya, fasilitas ada, kesempatan ada, tapi masing-masing silahkan mengerjakan menurut ya porsi yang di ya masing-masing kita. Seperti misalnya, oh saya mau fokus belajar Al-Quran, ya belajar Al-Quran kita ukur dari umur sekarang, seperti sekarang mungkin cuma sampai sekian. Jangan belajar Quran baru pengen menyaingi ahli tafsir, ya nggak sadar diri, sama dengan stres sendiri, itu hawa nafsu juga. Jadi hati kita harus kita bawa kepada sesuai porsi dulu, dari situ dimaksimalkan. Karena lihatlah, ada sahabat Khalid bin Walid gitu ya, sholat fardunya saja sunnah kadang-kadang enggak semua. Kenapa? Karena ya Khalid bin Walid dipenuhi dengan strategi perang ya, jadi kalau nanti urusan perang serahkan saja dengan Khalid gitu, walaupun nanti panglima bukan Khalid bin Walid tetap dia punya ahli. Jadi beda-beda makanya jangan disamakan. Seringnya saat ini kan jamaah itu pengennya artinya kompak itu sama ya. Bukan, aktivitas tidak harus sama, tapi saat kesempatan bersama untuk mendekatkan diri kepada Allah, itulah maksimalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan, silahkan.
Gimana Pak Yuli ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menarik Pak Ustaz mengenai tiap-tiap individu kan inisial conditionnya beda-beda. Iya. Tapi kalau kita tidak ada yang mempersatukan individu-individu tersebut kan nanti nggak, istilahnya sinerginya kurang. Iya. Jadi bagaimana? Kalau di Yahudi kan mereka lewat lobbynya ya. Iya. Islam kita kan nggak punya yang seperti itu. Ya, sebenarnya yang disebut saya tadi amalan pribadinya, Pak. Ya, yang kondisi yang berbeda itu sebenarnya amalan pribadi. Tadi kan dia ditakdirkan Allah berbisnis, kemudian akhirnya mendekatkan diri kepada Allah kurang, melihat gurunya dia pengen apa? Tinggalkan bisnis, kemudian tadi ya melaksanakan seperti yang dilaksanakan gurunya. Padahal kalaulah dia melaksanakan seperti yang dilaksanakan gurunya, karena modal ilmunya kurang, pasti nggak akan sama. Dan ini pos ini diambil orang yang mungkin tidak beribadah kepada Allah. Itu dua kerugian kan, dua kerugian. Nah, sedangkan untuk poin jamaah kan bukan masuk bab tobat nanti. Ini kan bab tobat itu sedang apa? Menguatkan hati secara individu. Nah, itu nanti ya hadis lain, bab selain tobat gitu ya. Itu memang semuanya nanti ya tadi bersinergi. Makanya ada Imam Ghazali itu menyebut tentang ya fardu kifayah dalam ilmu. Kalau dalam satu kelompok itu bidang itu nggak ada, disuruh apa? Salah satu harus ada. Itu nanti berarti di poin itu jamaah itu harus begitu. Mana yang belum ada harus diadakan, sehingga kekuatan jamaah ini kan tinggal dihimpun saja ya. Mungkin ada satu strategi yang tadi disebut oleh ya Pak Juli, masjid ini melihat misalnya di antara jamaah itu ada yang anaknya pinter hebat mau jadi ahli apa ya, bisa digotong berjamaah daripada nanti orang tuanya untuk mensukseskan itu berhutang ya. Sementara nanti anaknya yang hebat itu akan, kalau misalnya dia didampingi oleh masjid, insya Allah jadi ahli yang dekat dengan masjid. Orang dia saat apa pendidikan untuk menjadi orang hebat itu ada andil masjid di situ. Sehingga memang pelan-pelan nanti ke depan jamaah kita itu ya dilihat potensinya. Oh, ini anaknya hebat, keadaan ekonominya kurang ini, sehingga nanti apa? Ada dari Masjid Jasmine itu yang dia misalnya sekolah ke Mesir, ya donasinya salah satunya dari masjid. Biar pesan masjid kan gampang, nanti kamu setelah selesai jangan lupakan masjid dimanapun berada. Itu bisa dimulai Pak Juli, saya setuju. Jadi selama ini jangan-jangan banyak juga kita bicara bab hutang, jamaah kita mau menyekolahkan anak nggak punya duit dan belum terbiasa untuk apa bercerita dengan berjamaah, sehingga nanti ya jamaah cerita ya kan kalau sekian ditanggung berapa kakak yang muslim 500 ya, 500 kakak mah selesai Pak ya. Ini mulai dipikirkan. Kalau itu kan hanya konsep ya, tinggal di data siapa yang anaknya berpotensi untuk menjadi apa dan memang tidak mampu ya. Kalau dia harus melanjutkan ke bidang itu harus hutang, kenapa tidak ya Pak Haji Nawawi ya. Bersama-sama. Itulah yang dilakukan Yahudi itu Pak. Yahudi sebenarnya apa? Bukan hebat-hebat Pak, memang yang hebat ya. Pak Juli pernah cerita Yahudi itu Pak, anak-anak yang hebat Pak semuanya iuran biar dia jadi orang. Nanti kalau jadi orang harus bantu seluruh masyarakat itu ya. Jadi makanya Yahudi itu solid, yang ahli-ahli dengan Yahudinya, karena yang biayai dia jadi sehebat itu komunitasnya. Nah, kita bisa berlatih tuh Pak dengan kemampuan kita, pelan-pelan akhirnya apa? Kuat individu, kuat jamaah, dan kalau ada menjadi orang yang hebat dia ingat betul saya jadi begini karena andil masjid, insya Allah akan ya berjuang untuk masjid. Jangan sampai Pak saya hebat gini orang tua saya hutang, orang masjid juga nggak pada tahu, ngapain juga ngurusin masjidnya, bisa begitu. Jadi mudah-mudahan kejamaahan kita makin apa?
makin meningkat. Ternyata meningkatkan kejamahan kan tidak harus yang susah, ternyata bisa potensi besar ya. Kalau bapaknya kaya raya punya duit ya mungkin ya kita doakan, paling tidak masjid andil mendoakan gitu. Oh, si fulan mau sekolah di sini, kita doakan mudah-mudahan kuliahnya lancar di sana, nggak ada hambatan, doa minimal, karena tadi kekuatan doa juga kekuatan yang besar ya, kekuatan yang sangat besar. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada kita tuh dan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.